Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Erlanda, NIM 19067023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang administrasi keuangan. Yang pertama yaitu administrasi keuangan. Pengertian administrasi keuangan yaitu yang pertama, administrasi keuangan adalah salah satu unsur terpenting dalam suatu bisnis karena ia berhubungan erat dengan sumber daya dari suatu perusahaan atau organisasi. Tapi beberapa di antara kita juga masih banyak yang belum memahami arti dari administrasi keuangan yang sebenarnya. Karena kebanyakan dari kita menganggap bahwa administrasi keuangan adalah staf yang berkaitan dengan kegiatan pembayaran. Nah, administrasi dalam konteks keuangan. Pada dasarnya, administrasi adalah suatu bentuk kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk bisa membantu atau mengatur atau melayani kegiatan agar bisa tercapai sesuai dengan tujuannya. Hal ini tentunya dibutuhkan oleh perusahaan agar seluruh kepentingannya bisa diatur dengan baik. Pengertian administrasi bisa juga diartikan sebagai suatu bentuk aktivitas yang dikerjakan oleh sekelompok manusia dengan beberapa tahapan secara teratur dan pimpin dengan lebih efektif dan efisien menggunakan saran yang tepat agar bisa mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan bersama. Di dalam proses pengerjaannya, administrasi akan mengembangkan pekerjaannya dan fungsinya. Secara umum, bisa diartikan bahwa kegiatan administrasi hanya bisa terlaksanakan jika orang yang berkepentingan mampu melakukan kegiatan administrasi itu sendiri. Jika pelaksanaannya bisa dilakukan dengan lebih cepat, maka tentunya akan lebih menguntungkan pihak perusahaan. Salah satu kunci penting agar pengerjaan administrasi bisa dilakukan dengan baik, maka semua orang yang ada di dalam harus mampu melakukan kerjasama dengan baik sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jika melakukan hal demikian, maka seluruh proses berjalan akan menjadi terhambat dan menjadi kendala, sehingga tidak bisa berjalan dengan lancar. Di era modern dan serba digital seperti ini, prinsip kerja administrasi akan sangat membantu seluruh proses pengembangan perusahaan. Hal ini sangat berguna agar mampu menggerakkan beragam kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, perusahaan pun harus memahami sistem dan organisasi secara menyeluruh agar usahanya berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan. Terlebih lagi, keuangan adalah salah satu komponen penting yang ada dalam bisnis apapun. Sedangkan pengertian administrasi keuangan dalam arti luas dan sempit adalah pengertiannya administrasi keuangan secara luas yaitu administrasi keuangan dalam arti luas adalah suatu pedoman yang erat kaitannya dengan penggunaan dan pelaksanaan dana yang ada dalam suatu organisasi untuk menghasilkan aktivitas organisasi, termasuk di dalamnya mengelola keuangan yang terdiri dari perencanaan, regulasi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan. Sedangkan dalam arti sempit, yaitu administrasi keuangan dalam arti yang sempit mencakup seluruh kegiatan berhubung dengan pencatatan, pendataan, serta pengeluaran atau pendanaan berbagai kegiatan operasional perusahaan dalam bentuk pengelolaan keuangan dan akuntansi. Tujuan administrasi keuangan yaitu tujuannya dari diadakannya administrasi keuangan pada dasarnya adalah untuk memproses serta mengatur keuangan dari sebuah perusahaan agar sistem keuangan terdapat dalam unit perusahaan itu bisa dilakukan dengan baik sehingga hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan seluruh kebenarannya berdasarkan seluruh ketetapan yang sedang berlaku. Selain itu, administrasi keuangan memiliki tujuan lain, yaitu mempermudah proses pengeluaran dan pemasukan
uang pada suatu perusahaan, mempermudah kegiatan transaksi keuangan, karena setiap transaksi dilakukan bisa ditunjukkan dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Mempermudahkan manajernya dalam mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Fungsi administrasi keuangan terdapat beberapa fungsi dalam sebuah perusahaan. Satu, yaitu investment function. Dalam hal ini, administrasi keuangan berfungsi sebagai suatu wadah yang digunakan untuk menyimpan debit atau dana perusahaan nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan perusahaan. Yang kedua, shopping function. Fungsi administrasi keuangan pada poin ini menandakan bahwa administrasi keuangan diberikan kepercayaan untuk melakukan pembelanjaan atau debit dari suatu perusahaan yang berguna untuk kebutuhan perusahaan. Dalam hal ini, staf administrasi keuangan bisa membelanjakan dana perusahaan dengan sebijak-bijaknya. Yang ketiga, yaitu profit sharing function. Administrasi keuangan akan diberikan kepercayaan untuk membuat serta menentukan aturan di dalam urusan pembagian keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Komponen administrasi keuangan. Dalam pengerjaan terdapat beberapa faktor dan komponen administrasi keuangan. Komponen-komponen tersebut adalah perencanaan keuangan, yaitu adalah seluruh kegiatan perencanaan pengeluaran dan pemasukan keuangan dalam kurun waktu tertentu. Penganggaran keuangan adalah suatu kegiatan berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran, dan berbagai kegiatan lain yang sudah direncanakan sebelumnya. Seluruh anggarannya dibuat secara rinci. Pengelolaan keuangan adalah bentuk pemanfaat dana yang dilakukan dengan berbagai cara untuk memaksimalkan performa suatu perusahaan. Sedangkan pencairan keuangan adalah seluruh yang berhubungan dengan bagaimana cara dalam pengadaan suatu dana agar seluruh kegiatan operasional bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Operasional berjalan dengan baik sesuai dengan rencana pengendalian keuangan, yaitu seluruh hal yang berkaitan dengan penilaian dan perbaikan performa pada waktu secara sektor keuangan di suatu perusahaan. Menyimpan keuangan. Penyimpanan keuangan adalah seluruh bentuk kegiatan pengumpulan dana perusahaan yang kemudian disimpan di tempat yang aman. Selanjutnya, pemeriksaan keuangan merupakan bagian keuangan sebagai upaya mencegah terjadinya kecurangan. Tugas seorang administrasi. Seorang staf administrasi keuangan memiliki peran atau tugas khusus, yaitu yang pertama, menciptakan rencana keuangan. Maksud menciptakan rencana keuangan yaitu pada prinsipnya rencana keuangan ini mencakup banyak aspek termasuk pendapatan, pembayaran, dan pinjaman yang dibuat secara terstruktur dan sistematis. Pembuatan draft ini biasanya dilakukan atas dasar hasil laporan ataupun arsip dari beberapa periode sebelumnya. Yang kedua yaitu membuat laporan keuangan. Tanggung jawab lainnya dari seorang staf administrasi adalah menyusun laporan keuangan tahunan. Persiapan dan pelaksanaan bisa dilakukan secara bertahap, mulai dari harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan. Yang ketiga yaitu mengelola uang tunai. Mengelola uang tunai atau modal ini pada umumnya menjadi tanggung jawab seorang manajemen keuangan. Yang keempat yaitu mengelola kredit atau pinjaman. Staf administrasi keuangan juga harus mengelola dana pinjaman atau kredit yang menjadi beban suatu perusahaan. Biasanya hal ini berkaitan dengan pemberian tagihan dan melakukan pembayaran atau utang piutang suatu perusahaan. Tugas administrasi keuangan yaitu sekretaris. Beberapa peran dari tanggung jawab dari seorang administrasi kantor, yaitu sekretaris, adalah melakukan tanggung jawabnya atas suatu kegiatan keuangan antara pihak perusahaan dan bank. Yang kedua, melakukan akuntansi yang digunakan untuk pajak atau sumbangan dana atas pemilik perusahaan. Yang ketiga yaitu menangani kas kecil dengan mencatat dana, juga menyediakan dana untuk keperluan rutin dengan nilai yang cenderung kecil. Yang kedua yaitu bendahara. Tanggung jawab dari bendahara yaitu
Peranan seorang bendahara atau kasir adalah menerima seluruh aplikasi kas untuk kas kecil dan laporan akuntansi kas kecil dan administrasi perusahaan, lalu mengisi dana kas dalam bentuk uang tunai atau cek. Yang ketiga yaitu manajer keuangan. Tanggung jawab dan tugas seorang manajer keuangan adalah menerima dan juga melakukan pemeriksaan laporan kas kecil dan menyetujui aplikasi agar bisa diisi dengan dana atau tunai kecil. Kesimpulannya yaitu pengertian administrasi bisa diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang dikerjakan oleh sekelompok manusia dengan beberapa tahapan teratur dan dipimpin dengan lebih efektif dan efisien, dengan menggunakan saran yang tepat agar bisa mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan bersama. Tujuan dari diadakannya administrasi keuangan pada dasarnya adalah untuk memproses mengatur keuangan dari sebuah perusahaan agar sistem keuangan yang terdapat dalam unit perusahaan itu bisa dilakukan dengan baik. Adanya staf administrasi keuangan memiliki peranan yang penting suatu perusahaan untuk lebih memudahkan dalam melakukan tugas Anda. Tugas bisa menggunakan software akuntansi dan Accrued Online. Accrued Online ini mampu membantu mencatat keuangan secara praktis atau akurat dan cepat. Selain itu, software akuntansi ini juga mengatur biaya produk atau mengontrol stok barang dan memantau laporan keuangan bisnis secara mudah dan bisa memajukan suatu perusahaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.